Innal tes Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian yang biasanya kita kajiannya di Sabtu pagi dan membahas fikih. Ini pun Ibu sengaja saya keluar jalur dulu dari bab sholat ya. Insya Allah mulai minggu depan kita ada di bab sholat itu hukum berpindah ketika sholat dan hukum perempuan sholat berjamaah di masjid. Itu bagus Pak. Jadi banyak perdebatan hukum wanita sholat berjamaah di masjid. Apakah boleh? Apakah lebih afdol di rumah? Nanti kita cek ya. Insya Allah di minggu depan. Saya sudah buatkan, namun ini belum fix, belum belum sempurna. Takutnya ketika saya lontarkan ke Ibu, ini perdebatannya masih sengit, tiba-tiba saya lontarkan takutnya jadi ngambang kene. Nah, Ibu kita akan ulang materi ini sebetulnya ada di tahun kemarin. Itu pun kalau yang Ibu ngaji. Kalau yang tidak ngaji mah ayahnya ayah tuh ya, dan itu pun kalau ibu yang ada dibaca ya. Boro-boro Ustaz nu tahun kamari nu minggu kamari ge pohon ibadahnya siap. Nah Bapak Ibu, inilah sebentar ya, ini saya kasih pondasi Bapak Ibu. Ini Rasulullah ketika mau ceramah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin sampai 3 kali. Yang tidak terbiasa Rasul mengucapkan amin sebelum khutbah. Tiba-tiba ini mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Mengapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Yang tidak terbiasa engkau mengatakan itu. Maka Rasul menjawab, barusan Jibril mengabari ke telinga aku. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Ya Muhammad, aminkan doaku ini karena ini perintah dari, kata Jibril, bu'dan Bapak Ibu itu arah dari wail. Nah nanti kita cek lagi akar katanya. Bu'dan itu lebih parah dari wail. Wail itu artinya celaka. Ada kan Quran? Wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Itu kan ya? Nah, tapi mohon maaf Bu, bu'dan itu lebih parah daripada wail. Wail itu artinya celaka. Kalau bu'dan lebih celaka. Diambil dari kata ba'id. Kita kan suka berdoa, Allahumma ba'id. Nah, ya Allah, jauhkan aku sejauh-jauhnya antara aku dan dosa-dosaku, seperti engkau menjauhkan timur dengan barat. Ba'id itu artinya jauh sejauh-jauhnya, jatuh sejatuh-jatuhnya, sesat cek.
7. Jadi sebutnya 7 mulud. 7 muludnya 7 tahun. Karena diawali dengan Rasulullah 63 tambah 7 tahun. Berarti 7 mulud 70 tahun. Katos naon 7 mulut. Aki-aki 7. Nah gitu atau aki-aki 7 mulut berarti aki-aki geus 2 rempot tapi pada gong keneh. Tapi ngasau budak we sebutna aki-aki naon 7 mulut dah gitu Pak jadi sami ya. Nah, Bu dan secelaka-celakanya orang masuk bulan Ramadan namun dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Ramadan datang kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita?" Rasul menjawab, "Ya." Nah, kenapa orang ini tidak diampuni? Maka Rasul menjawab dengan 2 jawaban, Pak. Yang pertama, karena mereka tidak bergembira kedatangan bulan Ramadan. Yang keduanya, karena mereka tidak ada pengaruh setelah dididik oleh Ramadan. Bapak Ibu nggak bisa kelihatan hari ini, nggak bisa. Nggak bisa kelihatan hari ini. Kelihatannya nanti di Syawal. Bapak Ibu setelah nanti dididik oleh Ramadan, ada pengaruh nggak dari segi akhlak, dari segi ibadahnya? Yang mohon maaf Bu, yang tidak terbiasa tahajud, nanti setelah Ramadan dia rajin tahajud. Yang awalnya dia tidak pernah ke masjid, setelah dididik oleh Ramadan jadi tambah ke masjid. Itulah sukses. Tapi ternyata mohon maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak, jangankan bapak-bapak tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 1 Syawal takbir pada umumnya itu bapak-bapak tidak ke masjid Isya. Itu teh baru malam takbir Pak. Di mana ayana? Di jalan hajat memotoran. Nah Ustad apal kan sarua milu ngantri itu Pak malam takbir. Dan ibu-ibu malam takbir itu biasanya mohon maaf ngaopor, ada melkupat, ngalicin acuk, kecapean, maka kebiasaannya di malam takbir tidak sholat malam. Dianggapnya sebagai hari kemerdekaan, hari kebebasan. Puguhan itu teh sebagai bentuk ibu suksesnya akan melaksanakan sholat malam. Karena kemarin sudah dididik Ramadan untuk sahur. Pengganti sahur itu sholat malam sekarang mah. Kalau zaman saya masih kecil mah Bu, itu tuh biasanya malam takbir teh marabok. Pesta naronggeng Bu dina solokan teh. Asa gagah we mabok teh nonggeng teh. Oh, sarua alir. Sampai karena ronggeng Bu, ya saya lihat di naon kieu malam takbir teh besok nate Bu mohon maaf marabok keneh. Itu waktu saya kecil, tapi duka nama ya. Oh geus karolot nama ganti kuburatna gitu maksudnya. Itu Bu. Nah mohon maaf Ibu, dan ini ada dosa pertama yang Bapak Ibu lakukan ketika Allah sudah membersihkan dosa. Yang pertama di hari raya salaman bukan mahram. Dan ini sulit banget untuk dihindari. 3, mohon maaf 3. Yang pertama sepupu, yang kedua kakak ipar, yang ketiganya anak bawaan kalau Bapak Ibu menikah. Janda dengan duda nikah, anaknya bawa masing-masing. Nah, itu anak dengan anak itu tidak boleh salaman orang lain. Itu berat. Beda jenis. Bapak duda punya anak 1 perempuan, istri janda punya anak 1 laki-laki. Bapak nikah nih dengan perempuan itu, dan anak bapak dengan anaknya yang isi bapak itu bawa masing-masing tuh, itu bukan mahram dan boleh nikah. Susah apa itu mah, dan akan tinggal selama-lamanya di rumah. Yang keduanya Bu sepupu, itu tuh berat Pak. Saya dengan aparhan adik kakak, saya punya anak perempuan, aparhan anak laki-laki. Anak saya dengan anak aparhan tuh tidak boleh salaman karena sepupu, dan sepupu boleh nikah. Itu berat, apalagi kalau sudah kumpul bani-bani gitu, Bani Adam, Bani Israel lah ya Pak. Itu berat tuh. Yang ketiganya yaitu mohon maaf ini kakak ipar, piraku kalancek atau temenang salaman dan mau bogoh atuh, padahal itu bisa nikah nantinya.
disebut turun ranjang. Nah itulah Bapak Ibu, di hari raya dosa yang akan dikerjakan kebanyakan orang-orang di hari raya. Kemudian maghribnya Bapak Ibu kebanyakan juga itu nanti orang-orang tidak sholat berjamaah maghrib ke masjid. Capek keneh geus salaman. Maghrib ke isya jarang banget juga orang-orang membaca Quran. Isya mual ke masjid isya. Kenapa ngumpul di mana-mana di baso, Pak? Tukang baso yang pada penuh. Iya, penuh Pak. Itulah hari raya kita, bukan nambah amal, tapi tambah jauh mendekati surganya. Padahal kemarin sudah dekat ke surga teh. Pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup, sudah mendekati ke surga. Tapi ternyata Bapak yang kebiasaan baik ini itu justru gugur di bulan Syawal. Nah saya nitip Bapak Ibu, bedakan dengan tahun kemarin. Ustaz atuh kudu kumaha solusina? Bapak tos salat Id, Bapak makan langsung sare. Udang isuk. Itu solusi, Pak. Ya kalau mau gini aja. Hapunten ya bila aya kelepatan. Dan Bapak Ibu tolong didengarkan itu yang minta maaf. Ibu nyanggakeun samudaya kelepatan ulah daek loba teuing. Berat deui, udah we. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawab dengan ucapan yang sama dari dia. Teu aya jawaban sama-sama. Teu aya jawaban amin. Dan lebih parah naon, kurang kabeh maafkeun kecuali Israel. Waduh. Itu jawab dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Paham? Komo imah lebih parah sama-sama. Amin. Aya di tambahan lebih parah jiga nu keren. Siamana wasima aing. Ya kan siamana wasimakum sima aing sima mahum. Teu aya. Iya geus nyieun stiker langsung leuwih parah. Idem sama-sama bukan, tapi ucapkan lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kalian dan kita semuanya. Itu paham? Sip? Oke, siap ya. Yuk lanjut Bu. Nah ini Bapak Ibu nanti kalau di Ramadan tahun ini tidak mendapatkan ini Lailatul Qadar, maka ruginya pun 83 tahun 4 bulan. Kenapa rugi seperti itu? Karena Bapak Ibu tahun depan belum tentu Allah izinkan kembali Bapak Ibu ikut Ramadan. Cung yang sudah ada keyakinan tahun depan masih hidup. Jauh teuing. Maghrib ge belum tentu, besok aja belum tentu. Nah kalau Bapak Ibu ternyata tahun ini tidak mendapatkan gelar takwa, ruginya pun 83 tahun 4 bulan. Karena melewati satu malam yang itu malam di dalamnya ada keutamaan. Apabila kita beribadah lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di sini ikutan kajian-kajian menggapai Lailatul Qadar, kalau bisa maaf banget jangan tidur. Kalau saya kasih waktu untuk istirahat, Bapak gunakan untuk baca Quran. Jangan udud, Pak. Aduh, benang deui euy. Baca Quran. Kalau suruh istirahat. Kalau ngantuk, wudu. Itu. Dan Bapak Ibu cenah Ustaz kumaha abi mah haid. Ada kok jalan menuju surga, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang itikaf bisa. Ibu misalnya mau membuat gehu, gorengan, ya anterkeun ka ustadna, Ustad itikaf murni, ya saya tidak bisa keluar. Saya bilang aja bapak punten anu itikapan, abi Ustad itikapan mah tuh ayah ibu-ibu ngasih makanan di sana ke masjid bagikan di imam, makanannya jadi tenaganya dipakai maca Quran, maka wasilahnya ke ibu pahalana. Itu banyak kok. Atau ibu di rumah live streaming nonton, tapi ulah pakai daster atuh. Sok serius ya.
ya kan sok jadi iya daster jalan-jalan serius kan. Nah itu ya banyak sekali Pak amal-amal yang bisa kita cari selain ada di masjid. Kartos, siap ya? Nah Bapak Ibu barusan sudah dikatakan tatakun, taklamun, taskurun, yarsudun dan yatakun. Ini merupakan target Bapak Ibu yang harus dicapai di tahun ini. Dan Allah menulis semua target Ramadan ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tandanya ta dan ya. Dan Bapak Ibu kerennya Allah memanggil ibu untuk berpuasa bukan yu'minuna. Kalau yu'minuna mungkin Bapak Ibu nggak ikut hari ini. Tapi Allah kasihan Bapak Ibu yang dipanggilnya amanu aja. Apa amanu? Orang yang beriman. Baik imannya masih jauh dengan Allah, yang sudah mulai mendekat, yang sudah mulai tebal imannya, kami panggil semuanya amanu. Kalau yu'minuna itu orang yang senantiasa konsisten beriman. Berat Pak. Makanya ciri orang yang bertakwa bukan amanu, yu'minu. Quran surat 2 ayat 2. Huda Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat berikutnya alladzina yu'minu bukan amanu. Iya Bu yang dipanggil untuk saumah amanu. Maka Bapak Ibu kalau ada laki-laki yang tanpa ujur syar'i kemudian dia membatalkan puasa di bulan Ramadan teka panggil ku ayat ieu. Nggak ada iman, yang punya iman sedikit pun diwajibkan saum, dia malah batal. Berarti dia itu sebetulnya tidak punya iman sama sekali Pak. Kalau punya iman sedikit kudu saum, amanu. Nah target yang pertama tatakun, berharap menjadi orang yang bertakwa bukan musiman, tapi seterusnya. Yang kedua menjadi orang yang berilmu. Saum itu baik apabila kamu mengetahuinya, berarti berilmu. Yang ketiga taskurun. Mudah-mudahan dengan saum itu kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang keempat menjadi orang yang selalu berada dalam petunjuk Allah. Yang kelima yatakun kembali. Apa Ustadz bedanya tatakun dengan yatakun ini? Kalau yang ini pribadi takwanya, kalau yang itu sudah menular. Jadi takwa sosial. Artinya Bapak Ibu dengan ketakwaan di bulan Ramadan, orang-orang itu Bapak Ibu merasakan ketakwaan dari Bapak Ibu. Bergaulnya enak, suantena enak, ngomongnya gak pernah kasar. Itu ya takun, disebutnya takwa sosial. Takwa yang sudah menularkan aura-aura kebaikan. Karena apa? Karena sudah didik dengan saum, sudah didik dengan sedekah, sudah didik dengan qiyamul lailnya, itu semuanya. Jadi ngaruh Pak Kabatur teh, ya takun. Dan kalau ini Bapak Ibu mohon maaf, ini bukan milih satu. Dan ini merupakan paket. Inilah paket. Bapak Ibu ini harus tercapai 5 ini. Dan kalau Bapak Ibu tercapai 5 ini, Allah janji akan memberikan hampir 50 Pak kalau saya di-update mah. Dulu mah saya hampir 34 keutamaan yang diraih oleh orang yang seumur Ramadan. Ternyata saya update lagi datanya, ternyata saya baca-baca hampir 50 keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang sukses bulan Ramadan. Ini kemarin, di tahun kemarin Bapak Ibu 17 yang ini. Ternyata saya update lagi hampir 30 Pak yang ini aja. Nah itu Pak. Ini orang yang bertakwa 9 di dunia, 8 di akhirat yang dulu. Ternyata saya baca-baca lagi, itu Pak lebih banyak lagi. Ada yang kelewat, ada yang kelewat, ada yang kelewat. Itu Pak bukti saya belajar lagi. Orang yang berilmu bagaimana keutamaannya? Dulu yang Ibu dapatkan 4, ternyata lebih dari 4. Taskurun, dulu yang Ibu ada 4, saya upgrade lagi, ternyata lebih banyak lagi. Itu juga sama, mendapatkan petunjuk itu luar biasa Pak. Nah, berarti Bapak Ibu kalau sukses bulan Ramadan, wajar Pak Allah kasih tah. Tapi ternyata teminat. Apa buktinya? Nanti Bapak Ibu maaf. Apakah ini akan stabil seperti ini? Tarawehnya? Kalau taraweh seperti ini aja Pak, ngeri Pak. Stabil sampai tanggal 30 keren. Kayak diuji ku Allah hujan badak, kabeh. Dan emang ada ujian ya Pak? Ya tinggali. Kira-kira bakal aya hujan moal. Aya nawe hujan wae. Nah, misalnya nanti di pertengahan Ramadan sampai ke akhir tiba-tiba ada hujan gede. Duh, asa horeamnya. Mulai ujian goyang. Terus kemudian
ada di supermarket diskon gede-gedean mulai goyang. Itu. Engke muncul lagi teman-teman pada datang, pengen reuni, pengen bukber, goyang deui wae, Pak. Ini, ya. Nah, ini amalnya, Bu. Sebetulnya mah sedikit amalnya. Tuh, cuma 8. Saum nanti Bapak Ibu ada menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, memperbanyak doa. Ibu nggak doa tadi teh? Lebar ya, berdoa. Karena Pak, di bulan Ramadan bukan hanya di sholat, tapi sehari semalam Allah lagi membukakan pintu doa. Kalau di hari-hari biasa mah Pak, di waktu-waktu tertentu aja, kayak tengah malam, kemudian itu kan waktu sujud. Kalau ini mah Pak 24 jam Allah buka, maka rugi kalau nggak digunakan untuk berdoa. Kemudian menjaga lisan. Ibu ti anjing aman? Aman, kedeui KJB amuradul beraya. Jalan-jalan KJB ngomongkeun batur, hati-hati ya. Salat wajib dan tarawih udah aman ya? Tidak tadi malam juga Bapak Ibu ada yang enggak taraweh. Kenapa masih ragu-ragu dengan berita? Tadi malam ada, karena pemberitaan itu munculnya jam 7:30-an, penetapan tanggal 1 itu. Padahal Bapak Ibu kalau emang masih ragu-ragu, Bapak Ibu udah aja ke masjid dulu. Sholat Isya di masjid, kalau ternyata terjadi puasa, ya udah tinggal pulang. Lamun jadi langsung laksanakan, dan terugi. Iman nungguan di iman nongol TV pas terjadi, lu geus telat, ada salah apa? Ayo gitu teh tadi malam. Di nungguan di masjid, update status, terjadi gitu we. Aya tadi malam. Kenapa tadi malam banyak yang saya aja tarawih kangkring. Ustaz cenah hari Ramadan cios tapi malin admin. Ini kalau saya bacakan banyak Ustaz cenah hari Ramadan jantan enjing. Nah cek abi teh abi malin pesuruh. Ya udah yakini, saya udah mengatakan Bapak Ibu besok kita saum. Bapak Ibu saya sudah menyerahkan ilmu saya kepada ulama-ulama guru saya. Dia sudah menetapkan itu, udah samina wa atona, dan dia dengan keilmuan. Ima masih ragu-ragu kena akhirnya naon. Nabi menungguan dari imah, pas imah teh, biar teh pemerintah menetapkan tanggal 1 besok. Dulu jadi we tuh tarawih ke masjid. Tanggal hiji we geus soream. Ya, paham. Terus Bu. Kemudian interaksi kepada Quran. Nah Bapak Ibu, karena Ramadan bulan Quran, silahkan ya. Kemudian sedekah. Rasulullah apabila sedekah itu tambah dermawan luar biasa di bulan Ramadan. Sedekah terbaik kata Rasulullah di bulan Ramadan. Nanti ada menjemput Lailatul Qadar. Terakhir jangan lupa bayar zakat fitrah. Memberikan buka itu masuknya ke sini. Cok, Ibu mau nanya dulu, yang mana? Aman. Ini di sini. Zakat mal di sini posisinya, karena kata Rasulullah sedekah yang terbaik itu adanya di bulan Ramadan. Makanya orang-orang pasti akan mengambil haul ketemu tahunnya itu selalu di bulan Ramadan, karena mereka beranggapan kami ingin memberikannya di bulan Ramadan. Ada. Itu ada lagi. Aman? Aman ini Bu? Iya, memperbanyak doa. Bebas doanya, cuma ibu-ibu yang butuhnya juga. Menjaga lisan nih yang paling berat ini. Ustaz kumaha aya nu aya we omongeun, ya tahan. Ya. Aman Pak? Oke ya. Nah ini hal yang membatalkan puasa Pak. Hal yang membatalkan puasa itu gampang Pak, hanya 3. Makan, minum, campur suami istri, beres. Bapak Ibu juga bisa. Yang membatalkan puasa itu cuma 3. Makan di siang hari, minum di siang hari, dan campur suami istri di siang hari. Ada beres Pak. Bapak aja bisa sampai hari ini tuh. Tapi yang kedua belum tentu. Paham Ibu? Tuh, di zaman Rasul aja. Sampai Rasulnya ketawa tuh Bu. Ketawa Rasulnya. Nu mana
anu aya suami istri bercampur suami istri di siang hari. Maka datang ke Rasul, Rasul, celaka aku. Cek Rasul teh kunaon kamu teh celaka? Rasul, aku telah mencampuri istriku di siang hari. Cek Rasul, kamu mah omongin. Apa kata Rasulullah? Maka wayahna merdekakeun hamba sahaya. Rasul, aku nggak mampu Rasul. Geus, nu kadua wayahna kamu saum 2 bulan berturut-turut. Rasul nu sapoe ge teu kuat. Kamu cuma 2 bulan. Oke, kalau begitu kamu berikan 60 makan fakir miskin. Rasul, tidak ada satupun yang miskin di kampung kami kecuali aku. Keremah miskin ngalanggar. Rasul, kumaha Bu? Diam. Rasul itu bisa ngajawab. Cicing, udah beres atuh. Naon deui atuh kumanana sok? Akhirnya Rasul masuk ke rumah dan mengambil sekantong kurma. Ya bagikan tak ke tetangga anjeun, ke masyarakat miskin. Rasul teu aya di ujung barat dengan ujung timur Madinah kecuali aku yang paling miskin. Rasul teh terbahak geus keur maneh we teh kabeh. Tapi Rasul bager teu. Tapi menunaikan dulu enggak? Tunaikan dulu hukumannya. Merdekakan hamba sahaya nggak bisa. Yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan. Yang ketiga, tuh pasien fakir miskin 60 fakir miskin. Rasul api nu paling sangsara mah. Rasul teh cicing, enak Rasul ngambil sekantong kurma, iya bikin ke tetangga anjeun. Pak Rasul api nu pang miskin geus imah. Ieu keur kamu bikin ke keluarga kamu. Geus ulah kasih di ya Rasul meni bager-bager teuing. Milih cenah. Ustaz namun ayeuna kumaha? Bohong eta mah. Ayeuna mah wayahna kudu memberikan fakir miskin 60. Ya, dah amun sami malam miskin, ya ku bapak tulungan kan kuasa ge tulungan ieu. Ye bikin ejuk ke masyarakat. Betul. Pan bikin Rasul abin pang miskinna, bener aya kitu pang miskin. Da moal mama ayanya. Wayahna ya. Paham Bu? Siap ya? Emang harus gitu. Membantu boleh. Bahkan kieu Rasul abi teu kuat. Sok saum heula enggak kuat Rasul, da moal aya nu kuat banding 2 bulan berturut-turut. Dan apabila dia batal di hari keberapa ulang ti nol, kecuali ujur syar'i safar, sakit, kalau istri haid misalnya. Nah, ieu lamun teh eta mah terus dibatalkeun. Ulang ti awal. Sepakat, tidak ada perbedaan. Capek? Maka bayar 60. Teboga bantuan ke orang ya dah karena bus dosa kamu juga bagian masyarakat nya atuh nuhun Pak tah lamun masyarakat tetep bareunghar urang pang miskin keur maneh eta mah kitu eta mah sip Ibu oke ya. Nah ini Bapak Ibu inilah ayat yang membatalkan puasa. Bapak Ibu nanti kapan-kapan saya akan cerita asal usul ayat ini. Bapak Ibu ini lihat sebabnya apa yang dilakukan sahabat ketika ayat ini turun. Pantatret Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu Bapak tahu nggak asal usulnya? Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu para sahabat asal usulnya ketika ayat ini turun apa yang dilakukan? Para sahabat membawa benang putih, benang hitam simpan di bawah bantal. Itu cerita nanti Pak, disimpan ke dan para sahabat nungguan saputing ke sare. Ingin membuktikan kamu lamun disebut dengan siang teh apa, malam apa, ditungguan Pak. Kieu mau benang. Besoknya laporan ke Rasulullah. Rasul, aku semalam suntuk tidak tidur. Kunaon? Aku memperhatikan benang putih, benang hitam supaya kelihatan jelas. Cek Rasul teh lain kitu eta maksud ayat mah. Membedakan benang putih itu artinya cahaya siang, benang hitam itu artinya malam. Kamu tuh bisa membedakan mana peting, mana siang. Oh gitu, itulah para sahabat Pak. Tanu kitu teh namanya teh asbabul kurunyung gitu teh.
Asbabun nuzul. Termasuk Bapak Ibu, ayat yang awal itu lagi bercerita kois. Ya dulu kan udah cerita kois yang saum. Yang saumnya kemudian Bapak Ibu tahun tengah malam sampai menjelang maghrib. Kois lagi bekerja, tiba-tiba aduh lapar terkuat. Pas pulang ke rumah, bun, ayam mamun kang ngebuka, pas dibuka makanan tidak ada apa-apa. Kata istrinya, bentar atuh ya, saya lihat dulu atau nyari-nyari dulu. Ternyata isinya pada keluar nyari. Suaminya karena kecapean tidur. Pas tidur nges maghrib, isi datang mau makanan. Si ayah kalah bobo. Karena kasihan dibiarkan. Isina emam, suaminya diantarkan karunya lah kayak digugahkan. Ternyata ku Allah Pak diizinkan si isina itu tidak membangunkan. Lep tidur duaan. Barang duaan bobo. Bangun-bangun tengah malam. Pas bangun tengah malam, ya Allah rewas geus kudu saum deui 2 poe Pak terbuka. Besoknya kois pingsan. Laporkan ke istrinya, ya Rasulullah, suami aku pingsan. Cek Rasulullah, kami juga biasa normal saum. Kenapa dia pingsan? Diceritakanlah kemarin pas mau buka dia kecapean tidur. Saya mencari makanan. Pas pulang dia tidur. Aku teh kasihan. Biarin we. Ternyata aku pun ketiduran. Maka Rasulullah diem we. Tak lama kemudian Allah turunkan Al-Baqarah 187. Mulai hari ini saum kalian dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Itulah asal usulnya Pak. Bersyukur. Nanti Ibu saya akan kasih nomor kois. Ibu tolong ucapkan terima kasih ke dia. Karena berkat dia kita saumnya seperti ini. Nanti saya akan kasih nomornya. Bapak kois makasih ya gitu ya. Siap Bu? Diwakilan ya. Ini kami dari jemaah Ahsanul Mahbuda, jemaah perang batin ya. Itu mengucapkan terima kasih kepada Anda karena dengan kasus Anda kami jadi ringan. Itu kois, namanya Kois bin Sirma ya. Itu Bapak Ibu, ini yang boleh batal. Yang boleh batal puasa itu sakit. Dan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sakit itu terbagi 3. Ada sakit yang tidak mempengaruhi puasa. Ada Pak. Naon contohnya pilek, aduh pilek mau puasa. Bapak kakeureut ya tuh, aduh nyut-nyutan lebih kalapar terjadi Pak. Jadi ada yang sakit yang tidak mesti harus buka, ada. Paham? Ibu liun mastaka saalit, batalkan wah. Berarti tidak semua sakit yang harus buka. Yang kedua, penyakit yang didetek oleh dokter itu mohon maaf tidak bisa sembuh. Ada juga yang bisa sembuh tapi memakan waktu yang lama. Ada Pak. Bapak Ibu, Ustaz, kata dokter 6 tahunan diperkirakan penyembuhan nukieu mah dan tidak diperbolehkan kata dokter saum akan memperburuk suasana, memperburuk kondisi. Ada, tapi kalau 6 tahun diprediksi akan agak membaik misalnya. Itu Pak ada. Dan ada yang penyakitnya tidak akan sembuh. Apa contohnya? Halo. Ada kan? Mohon maaf, yang kayak dokter makan yang harus cuci darah kan itu seumur-umur. Nah itu kan Ustaz apa abi bade saum ieu cuci darah makan kerah kieu abi teh kerah mamereun atuh. Nah, kan kalau dia kepayahan nanti bagaimana cara membayarnya? Ada Pak. Iya, jadi sakit yang seperti apa yang harus qada, nanti sakit seperti apa yang harus bayarnya dengan fidyah. Katos. Nah kemudian Bapak Ibu di perjalanan pun Pak kebagi 3. Ada perjalanan yang berat, ada perjalanan yang ringan, dan ada perjalanan yang tidak berat, tidak ringan. Ini kebagi 3. Ada perjalanan berat yang membuat madorot dia kalau saum justru harus buka itu. Dan ada yang perjalanan ringan. Tapi engkepa para ulama menang buka ya Pak meskipun ringan perjalanan. Bapak ke Jakarta, Bapak tikus biasa ke Jakarta, saum menang batal deh. Sialir. Boleh, meskipun ringan. Karena asal usulnya dina Ramadan itu dalam perjalanan boleh buka. Meskipun dia kuat, tapi kalau saum lebih gitu. Enggak ya? Mau saya bukakan langsung enggak? Di sini ada nih.
Tuh Bapak Ibu, saya sebut tuh. Hukum berpindah sholat sudah buatkan, cuma belum tamat. Itu saya sudah buatkan tuh. Nah ini nih, hukum berpindah. Tuh, ya. Insya Allah nanti ini minggu depan. Bentar Pak ya. Ini Bapak Ibu di sini adanya nih. Bentar ya. Tuh Bapak Ibu tinggal serap. Kondisi orang yang sapar tuh ada 3. Seseorang yang sangat merasa berat untuk berpuasa dalam saparnya. Tuh. Kemudian seseorang yang tidak merasa berat untuk puasa dalam saparnya. Jadi enteng peragin kieu. Yang ketiga, Bapak Ibu tuh seseorang yang tidak merasa berat, tidak juga merasa, dan disebut berat, henteu disebut ringan ge. Lihat para sahabat, Pak hadis sahih Bukhari Muslim, jenis musafir seperti ini boleh memilih berpuasa atau berbuka. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh memilih yang paling mudah baginya. Tuh, Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah tentang puasa ketika safar. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau puasa silahkan, jika engkau mau berbuka pun silahkan. Lihat hadisnya di bawah. Anas bin Malik menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah, bersama Nabi yang berpuasa, dan Nabi tidak mencela kepada orang yang berbuka, dan yang berbuka pun tidak mencela orang yang puasanya. Jadi safar mah bebas. Ngan naon ibu memilih untuk saum itu lebih baik. Tapi kalau ternyata ibu saum ternyata madorot, maka buka lebih baik. Di mana? Awalnya puasa dulu, hati-hati. Awalnya hati-hati. Da orang mah isukan erek ka Papua juga mau kuat, geus atuh kudu puasa. Nggak boleh. Harus puasa dulu. Apa tadi ge? Boleh, Mbak? Bukan boleh tidak puasa, hati-hati, boleh. Tuh, tinggal Ibu. Pertama, orang yang merasa berat, kondisi musafir seperti ini lebih utama untuk buka, bahkan bisa sampai pada derajat wajib buka. Contohnya supir yang perjalanan jauh banget ke Australia misalnya nyupiran teh boy. Nyupiran namun dia puasa ke dia mamam kumaha. Bahaya, justru makan dia lebih utama daripada puasa itu. Ya, terus nih Bapak Ibu, ujur orang, Bapak Ibu, tuh orang-orang yang ujurnya akan hilang, maksudnya alasannya dari ujur teh. Satu musafir bakal hilang mual. Hilang kenapa? Bapak piraku seumur umur teh balik-balik. Musafir itu kan suatu saat akan pulang tuh. Orang yang sakit, orang sakit ini kebagi 3 tadi. Sakit yang tidak mempengaruhi puasa, puasa yang mempengaruhi sakitnya dan memperlambat penyembuhan. Tuh. Yang ketiga, sakit yang tidak akan sembuh menurut medis. Ini makanya nanti kalau yang ini nanti gimana? Kalau yang ini terus tuh yang haid dilarang puasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Tuh Bapak Ibu yang tadi hukum orang yang sakit berpuasa, sakit yang tidak mempengaruhi puasa, pilek. Bapak pilek kira-kira kuatnya itu saum. Ini nyata kan tadi kalau pilek narot yang ya biasalah leho saeutik atuh. Kira-kira berat teh? Itu kan batuknya batuk yang normal, berat teh puasa. Nah, itu ya. Tuh, lihat Pak, sepakat Bapak Ibu, fatwa mengatakan tuh Imam An-Nawawi dalam fatwanya, adapun penyakit ringan yang tidak mendatangkan kesusahan secara jelas, maka tidak boleh berbuka puasa, dan ini tidak terjadi perselisihan di antara para ulama. Sepakat. Ai saumna cuma kakeureut kieu mah tuh cenah agetihan saeutik, ya udah atuh saumkeun, udah urusan.
Padahal dia sakit, sarua. Duh sakit. Lapar teu. Joko Jepang beratna. Jangan gitu ya. Tuh, puasa yang mempengaruhi sakitnya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, berpuasa dapat mengakibatkan tertundanya penyembuhan. Yang kedua, berpuasa dapat mengakibatkan sakit tambah parah. Tuh, banyak. Itu Pak disebut dengan nama kontemporer nu kieu teh. Jadi kekinian atau kontemporer teh. Kan kapungkur mah teu aya nu kararieu Pak. Rasul cuma bilang ke sakit menang batal berkembang ya. Tuh, yang ketiga penyakit parah yang tidak bisa sembuh menurut medis. Hal ini kita akan bahas nanti di khusus Bu. Kayak yang terus namprak kieu ieu kumaha. Terus aya bab tua. Tua nanti Bapak Ibu berubah-ubah. Ada tua renta, tua bangka cenah baru mah geura. Aya jalmi tua tapi kuat. Aya teh Pak? Aya berarti bukan masalah naon. Bukan masalah umur. Aya 80 tahun aya nu kuat keneh saung. Aya panggeus tua eta. Tuh ya. Tuh, tingali. Hukum orang tua manula berpuasa. Orang tua termasuk yang ujungnya tidak akan hilang. Aya teh nu geus kolot bakal isukan jadi ngora deui. Moal eta mah bakal menua terus. Yang ujurnya tidak akan hilang karena tidak mungkin lagi kembali menjadi muda tuh kan. Bapak ngorak deui mah. Bapak ngorak deui mah. Moal kan berarti bakal ngolotan mah. Terus mah. Moal ngolotan mah. Moal ngolotan dan geus naon? Dan geus kolot. Ya kan tuh. Nah, tuh, orang tua terbagi dua, ada orang tua yang masih bisa berpuasa dan ada yang sudah tidak kuat berpuasa. Ya kalau dia masih kena kuat berpuasa ya. Nah Ibu ini dipermasalahkan Pak rame ieu teh. Tuh. Hukumna yang sulit sembuh. Iya Pak ya tingali. Jalmi teh Pak sulit sembuh. Misalnya genep tahunan, geus genep tahunan jag-jag deui. Tah selama genep tahun mah bayarna ku dia. Kenapa? Karena masa penyembuhan ini apabila dipuasakan bertambah parah. Tapi nanti geus jag-jag pisan puasa deui. Tah ieu namina teh Pak. Dan di zaman Rasul Pak, ieu mah teu aya. Cek Rasul kumaha misalnya kieu-kieu, tapi para ulama nanti akan ijma. Kayak tingalikeun kana dalil-dalilna dikaitkeun tetep kana Quran. Oke, masukna ka nu mana, masukna ka nu mana gitu. Dan kayak aya para sahabat anu pernah kejadian seperti ini. Sip Ibu, paham teu? Pahamnya? Aman ya? Tah kodonan kayak kieu. Nah, aya Ibu tingali. Anu mayar kodona Pak aya jeung nu pidiah. Rame ieu Pak. Tuh, tingali. Tingali Bu, ada beberapa aturan atau hukum fikih terkait kodok, diantaranya tidak harus berurutan dan boleh terpisah-pisah. Yang kedua, batas akhir membayar kodok hingga sebelum Ramadan berikutnya. Kemarin aya ngawe Ustad abdi hilap saya ngabayar saya jadi ada beberapa lah kudu kumaha ya bayar we engke dina Sawal. Bayar pana Sawal. Nah kewe Ibu Ramadan ayeuna batal sehiji 5 nu kamari 2 jadi 7 tah. Dabungan sa nu kamari nah kabeh taros kenapa sampai setahun ieu teu kabayar kaantengan tuh bahasana aya siapa tingali tuh bagaimana jika seseorang ternyata telat mengkodok puasanya hingga tiba Ramadan berikutnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tuh Pak. Ternyata anu kodok mayarna telat itu ada dua pendapat. Yang pertama tuh dia harus membayar kodok plus tambah fidyah. Tuh ini merupakan pendapat mayoritas ulama madhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, Imam Hambali. Kemudian mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Abu Hurairah
tentang seorang laki-laki yang memiliki utang puasa namun ia mengakhirkannya hingga tiba Ramadan berikutnya. Abu Hurairah berkata, ia tetap berpuasa Ramadan lalu mengqadha puasa Ramadan yang lalu yang ia dulu berbuka ditambah memberi makan tiap hari dari puasa qadanya kepada seorang miskin 1 mud gandum. Eta Pak. Hadisnya Ad-Darqutni dalam kitab Sunan ya. Ya, kemudian Ibnu Qudamah dalil kami atas wajibnya fidyah adalah riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang mewajibkan membayar fidyah untuk setiap harinya 1 orang miskin. Tidak ada sahabat lain cenah yang memperdebatkan ini. Tuh. Itu pendapat pertama. Jadi lamun ibu telat nepi ka datang Ramadan berikutnya can kabayar, maka bayarna teh qada dan itu kata pendapat pertama. Kata pendapat yang kedua, tidak, cukup bayar kodoknya saja. Tuh, cukup baginya kodok saja tanpa fidyah. Ini merupakan madhab Hanafi, Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya. Mereka berdalil, iya Qur'ana, apabila kamu membatalkan puasa maka tuh Pak, cukup bayar kodok dan Qur'ana gitu aya fidyah. Katos Bu. Nah, Imam Bukhari tuh dalam kitab Sahihnya membawakan perkataan Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, jika seseorang melalaikan untuk mengqadha puasanya hingga datang Ramadan berikutnya, maka ia harus mengqadha keduanya. Nah, maksudnya Ramadan yang dulu dan Ramadan yang ini kalau ada yang batal. Paham? Dia tidak perlu membayar fidyah. Paham Bu? Kunaon? Dana Quran age kodo. Nah, mana Ustadz dari kedua pendapat ini yang paling kuat? Tuh, lihat Bu. Keumuman firman Allah Subhanahu wa taala mencakup kodo setelah Ramadan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebutkan fidyah. Oleh karenanya yang wajib bagi seseorang tersebut hanyalah kodo. Dan inilah pendapat yang lebih tepat dan pendapat yang saya ambil. Tuh. Itu kodo itu mah. Da moal kuatkeun. Henteu, apa ya aku pindah langsung eta mah, ya. Nah, lihat Bu, tuh pendapat yang penulis pilih adalah pendapat kedua, bahwasanya orang yang sampai Ramadan berikutnya yang belum mengqadha puasanya maka wajib baginya tetap qadha di hari-hari lain. Namun ada kemungkinan yang perlu diperhatikan ulah wakan nyalahkeun. Kunaon sia mengakhirkan teh? Satu, ternyata kalau dia kena udzur syar'i sakit menahun yang belum sempat ia bayar terdosa. Tapi kalau dia mengakhir-akhirkan tah dosa na teh melalaikan. Tapi mayarna mah qadha. Kata sip. Naon Bu? Cung anu pusing. Tah ieu teh Pak permasalahan fikih ieu teh. Nah, Ustadz, kalau saya lagi perjalanan malam misalnya, apa terus tengah malam, apakah tetap sahur? Sahur heula, da mau niat puasa, ternyata tekuat, boleh batal. Paham? Jadi teu aya niatan untuk tidak saum, teu aya, kudu kuatkeun heula saum, teu kuat batal. Kartos. Silakan, ada yang nanya enggak? Iya, Pak. Dua 2,5 kilogram emas. Wah, langsung lewas. 2,5 kilogram beras. Makanan pokok. Mau yang santap saji, mau yang makanan yang belum diolah seperti berasnya. Tambah naon? Tambah lauk pauknya sarden cheese. Pada orang Sunda mah sarden cheese ngomongna. Tambahan yang lainnya. Sip. Oke. Ada lagi biar paham ya.
Aman. Apa kumaha Pak? Pakai mic moal, soalnya mah pikir tuh ame pinter ya, ame ieu mengertos. Oke, siap. Ustadz, bagaimana konversi ke uang Bapak Ibu ini sebetulnya agak rame ieu teh Pak, ku uang teh. Kalau ke uang 2,5 meureun 110.000. Nah, ketika Pak, kalau Bapak ngasihnya ke lembaga mah, tak ke lembaga teh nanti itu bakal dibelikan makanan, saya yang tahu mah itu teh. Tapi kunaon? Nah, takutnya kalau ku uang dibelikan pertamax power teh Nah, geus mendingan ku makanan we da butuhna ge dahareun ya. Geus ulah. Geus ya, geus pokona mah butuhna ge naon? Makanan lah, geus ku makanan bisi duit we belikan pertama ke power ya. Terus ya, sip. Ada lagi. Aman Bapak Ibu? Oh ya Bapak kumaha Pak? Aduh nggak kedengaran. Pakai mic lah, pakai mic aja, pakai mic ya. Bentar Pak. Dipengker Pak. Tapi ya kayak keharap gede ya oleh bawah ya. Ya mangga. Mohon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ayaan. Oh ya siap. Belum sempat kodok, kemudian meninggal. Nah, kumaha? Ya, Oke. Ustad, aya jalmi ieu mah tacan sempat ngodoan kaburu maot kudu kumaha? Kuburkeun. Bau teu dikuburkeun mah Pak. Ada jawabannya Pak? Ada. Saya sudah buatkan kok yang Bapak di sini ada. Tuh, ayah. Tenang Pak, yang Bapak tanyakan itu sudah saya ingatkan dalam otak dan saya sudah cantumkan di PowerPoint ada. Diramal, mohon maaf Pak ya. Anda tidak cocok di air Pak. Ya ada lain lauk. Yang Bapak tanyakan itu ini posisinya tuh. Bagi orang yang meninggal dan mempunyai utang puasa, apa yang harus dilakukan? Tuh, jika masih berutang karena tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok, maka secara syariat dia tidak perlu membayar utang. Nggak perlu maut atuh. Pan Bu, lihat ibadah fisik tidak boleh diwakilkan. Wani wakilkan matu abdi kenitif, ka Bapak. Ibadah badaniyah itu tidak bisa diwakilkan, paham? Tuh. Contoh dalam hal ini adalah orang sakit yang tidak mendapati kesembuhan. Kata pas Bapak Ibu teh sakit kan teu saum sampai ka maot kumaha mayarna? Moal tiasa. Yang kedua, orang yang lagi musafir tah apalahan lagi jalan-jalan ke luar negeri membatalkan puasa pas pulang ke Tasikmalaya maot irah mayarna ya tuh ya atau kecelakaan jubred maot irah mayarna ya tuh orang-orang yang seperti ini tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok puasanya maka tidak dianggap mereka memiliki utang puasa. Ini saya nggak berdiri sendiri Bu pendapatnya tuh saya ambil dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pun berkata, ini Imam Syafi'i lah yang bilang. Tuh, madhab para ulama tentang orang yang meninggal sedangkan ia memiliki utang puasa karena sakit, safar atau karena ujur lainnya yang tidak memungkinkan baginya untuk mengkodoknya hingga mati. Kami sebutkan dalam madhab kami Syafi'iyah tuh bahwasanya tidak ada kewajiban apapun atasnya, tidak perlu dipuasakan tuh. Ya, padahal mah Bu ieu teh madhab Syafi'iyah loh Bu. Ya, jadi kedah dipuasakeun ku ahli warisnya sip atau cekap ya. Sip. Bapak mau nanya lagi nggak? Soalnya saya ada melihat dari otak Bapak ada lagi nih. Ada lagi? Ibu aman? Naon? Nah, jadi Bapak Ibu ini kesimpulannya. Tuh. Kodok cenah tuh. Aturannya tidak harus berurutan, boleh terpisah-pisah. Batas akhir membayar kodok adalah tapi ternyata
kalau lebih dari itu bayar ya, dia harus membayar tuh. Ayah pendapatnya yang membayar qada dengan fidyah, ada juga yang cukup qada saja, yang paling kuat yang qada saja. Nah, bagi orang yang meninggal dunia yang mempunyai utang puasa tuh, jika masih berutang karena tidak memiliki kesempatan mengqada, maka secara syariat ia tidak memiliki utang, tos beres. Ayo deh. Aman ya? Berarti ngertosnya tuh Ibu ya. Gambil tuh Pak syariat. Mudah syariat tuh ya. Nah, inilah yang tadi Aparhan tanya. Yang celaka, aku celaka. Tadi hadisnya sampai Rasul pun tertawanya kelihatan Pak, haha gitu Pak Rasul teh. Iya tuh. Ayah. Ya. Tuh ada seorang laki-laki menghadap Nabi. Celaka, aku celaka ya Rasulullah. Cek Rasulullah teh kunaon atau anjeun teh celaka-celaka. Aku telah mencampuri istriku di siang hari pada bulan Ramadan. Cek Rasul, ya kamu mau nyen masalah. Nges, wayahna kamu memerdekakan hamba sahaya. Jawab ya Rasul, mohon maaf nggak mampu, teu aya. Maka kata Rasulullah, sanggupkah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Rasul boro-boro 2 bulan, iya gitu tamat. Maka Rasulullah, sanggupkah kamu memberi makan 60 orang fakir miskin? Ia menjawab, tidak. Rasul kumaha tuh? Kemudian laki-laki itu pun duduk sebentar Nabi. Rasul teh awalnya salik ya sami. Rasul teh antos-antonya sekedapnya. Rasul uwi nyanak korma sakaranjang, ya atuh iya jug bagikeun ka fakir miskin. Nah, kan ku Rasul dibantuan, Pak ya teh. Berarti boleh teh pamayarkeun. Pan Rasul pamayarkeun, ternyata Rasul da teu aya nu miskin kecuali abi. Geus kitu Rasul, juga bawa atuh ka imah eta mah. Nah, berarti boleh tidak kita membantu membayarkan? Pan Rasul kita pamayar, ku Rasul pamayarkeun. Ngan ternyata kasusnya si ieu pan miskin jadi baik-baik keur anjeun. Bapak Ibu, imam iya pan kodo 2 bulan berturut-turut siap teu? Ibu kuat Ibu. Nah itu ya, inilah Bapak Ibu permasalahan fikih. Tos pas kedap. Tuh tinggal Ibu. Tos. Ini apabila bapak-bapak membatalkan puasa dengan sengaja, ya campur atuh. Dan puasanya 2 bulan dan tidak boleh batal di tengah perjalanan. Baru opat eureun heula itu harus ulang ti nol. Tuh tinggal ieu. Maka ia harus ulang puasa dari awal. Wayahna. Anu campur suami istri 2 bulan berturut-turut teh kudu terus. Eureun we aduh geus capek, geus 25 poe capek, hayang eureun heula sapoe we tanpa udzur syar'i, maka ulang ti awal. Beratnya makanya ulah sok macam-macam geura atuh. Ya. Terus tuh. Nah, kayaknya tuh serat. Nah, fidyah Bapak Ibu ini Bapak Ibu seratnya, ini aturannya Pak. Nih yang Bapak tanyakan tadi. Bayar fidyah teh kumaha Pak? Ada 2 cara. Bisa dengan bahan pokok. Tuh. Diperkirakan 2,5 kilogram. Ya. Atau Bapak Ibu dengan makanan santap saji, ya. Kalau saya menyarankan yang santap saji ya biar langsung dimamkan ya. Tapi kalau Bapaknya mau memberikannya mah enggak, bebas. Cina apal 2,5 kilo enggak juga itu mah ya. Tuh, dengan makanan santap. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, di sini ada aturan. Apa aturannya? Bapak Ibu tidak boleh memberikan dari awal. Kudu melewati heula. Kudu melewati heula sapoe. Bapak Ibu ya, da abi mah asa moal pikuateun, mayar ayeuna we sabulaneun ka hareup teu bisa. Kudu plus heula, kudu melepan asar sebab dari fidyah itu ketika dia tidak bisa saum kepayahan. Berarti kudu naon heula? Kudu saum heula, teu kuat baru. Nah, makana Bu membayarna teh di belakang bukan di depan. Da cenah. Henteu. Naon maksudna naon?
Oh ente aya tos, lamun dia sudah bayar fidyah tidak ada saum lagi, tah beres. Udah enggak? Buktinya tinggal. Ternyata 2 bulan kemudian dia itu kuat daya saum atau fidyah namina kepayahan. Paham? Tah ieu aturan apa? Tah ieu aturan tinggal. Fidyah tidak boleh ditunaikan kecuali setelah ada sebab. Apa sebabnya? Tidak puasa. Tadi kenapa tidak puasanya? Kepayahan. Terus jadi temenan kieu da geus moal pisaumeun isukan ge bayar we nya ti ayeuna 3 poin ka hareup. Tah nggak boleh. Karena air san karena dia lagi sakit. Da usah abi mau asam moal pipuasaeun da ieu teh geus mah bayarna ti awal we 30 poin ka hareup, enggak boleh. Tetep kayak bayar mah di ujung gitu atuh. Setelah terjadi. Boleh bayarnya per 5 hari? Boleh. Nah, bayarna mangke di ujung. Kartos teh jadi bukti meskipun ibu emang udah dari awal dia mau puasa, da kata dokter ibu nggak boleh puasa, tetap mayar mah kerah melewati hari eta besoknya mayar deui, besokna mau dikumpulkan per 7 hari pek itu mah teknis lapangan. Oke. Ustad, bagaimana nutos maut gugur apaan tadi? Bapak ibu bagaimana kalau orang orang yang pikun tidak ada fidyah, orang yang koma tidak ada fidyah. Kenapa? Masuk kategori tidak sadar. Sementara kewajiban bagi orang yang sadar. Kartos. Tuh. Nah, Ustaz, yang hamil seperti apa? Nah, ini jawabannya. Adapun terkait yang hamil dan menyusui itu bukan merupakan ilat tersendiri, ilatnya penyebab tuh Pak. Tapi Ibnu Abbas mengaitkannya kepada orang yang kepayahan. Bapak hamil? Enggak. Itu masalah beteung we ya. Tuh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, walladzi yutikunahu fidyatun ta'amun miskin. Adapun orang-orang yang mutik, orang-orang yang kepayahan, maka pasihan fidyah yaitu dengan memberi makan. Nah, Ibnu Abbas mengartikan yutikunahu, maka orang yang hamil masuk kategori kepayahan. Tuh, tinggali. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata, hal tersebut merupakan keringanan bagi laki-laki tua dan wanita tua dan mereka ya sementara awalnya mah mampu puasa tapi pas dilaksanakan teu mampu. Dan maka berbuka dengan memberi makan setiap hari kepada orang miskin, dan keringanan bagi orang yang hamil dan menyusui apabila merasa khawatir. Paham? Ari jag-jag si dede bayi jag-jag mah kembali ke hukum awal puasa. Nah, di sini ada Bu, tuh. Pada kesempatan lain Ibnu Abbas berfatwa kepada seorang perempuan hamil, engkau tempatnya sama dengan orang yang payah. Tuh, berarti orang yang hamil yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan dede bayinya, maka masuknya kategori mutik alias kepayahan. Kepayahan masuk bayarnya ke fidyah. Sanes pijah mah lauk. Nah, fidyah ya. Ya Pak tuh. Tuh Ibu, Ibnu Umar juga sama, orang kuatkeun we atuh, orang kuatkeun. Bisi Ibnu Abbas mah cuma sendirian, oke saya kuatkan dengan Ibnu Umar. Sesungguhnya seorang perempuan dalam kondisi hamil bertanya kepadanya, beliau menjawab, berbukalah dan berilah makan setiap hari satu orang miskin dan tidak ada qada baginya. Tuh Ibnu Umar. Bisi kurang kuat mau tambah dengan Ibnu Jamil enggak? Enggak usah, udah cukup aja Ibnu Abbas dan Ibnu Umar cukup. Tuh ya. Nah Bapak Ibu,
yuk kita ambil kesimpulan nyeli. Wanita hamil atau menyusui tanpa ada kekhawatiran terhadap kondisi kandungan maupun anaknya, maka tetap berlaku hukum ajimah, yaitu hukum asal, itu wajib puasa. Ternyata ketika dia di perjalanan puasa jadi sakit, mah lain kepayahan, tapi sakit maka ku kodo, atau dia lagi di perjalanan hamil eta teh maka bayarnya kodo, dak lain kepayahan tapi sakit atau perjalanan. Beda teh? Beda, oke. Yang kedua, wanita menyusui dalam keadaan haid, maka haram puasa, wajib kodo. Katos. Yang ketiga, wanita menyusui dalam keadaan nipas, dan menyusui mah aman, dede bayi nage aman, maka nipas mah kukodo, meskipun kodona meskipun nipas 20 hari. Kartos ternyata pas mau ngodoan ripuh, budak karunya khawatir, ibu nage khawatir, pidiah, dak bukan karena nipasna tapi kepayahan menjalankannya, paham? Nu kaopat, wanita hamil atau menyusui asal usulnya mah mampu saum, namun ternyata pas saum ada kelemahan atau kekhawatiran akibat yang kurang baik bagi ibu, dede bayi, atau salah satunya, bisa dua-duanya khawatir, bisa salah satunya, maka dianjurkan berbuka. Nah ketika berbuka maka ke gantina kupidiah. Katos. Yang terakhir, wanita hamil atau menyusui asal usulnya mampu, ternyata pas mampu ngagigil luar biasa, konsul ke dokter, ternyata ibu bahaya nu kieu mah, lamun ibu melanjutkan saum justru saumnya jadi haram karena madorot, nu kieu mah wajib buka, bayar fidyah. Nah bapak ibu, jadi bapak ibu nggak bisa menentukan diri sendiri. Abi mana gering cek saha, tanya heula, da dokter menentukan anake. Cenah abu mah gering ustaz, cenah kudu ka mana? Udah disuntik cenah di mana? Di makan padang. Eta mah disuntik. Ulah nyebutkeun merek. Pan engke ganti anu mah di harum rempahnya nya, harum rempah. Ulah wae cita buno harum rempah karena ya di belakang barusan usah diklankeun, itu ya sponsor ya. Bapak Ibu paham? Sip. Nah, inilah ada pertanyaan tuh. Ustadz, bagaimana kalau saya sudah taraweh, apakah ada sholat tahajud lagi? Nah, Bapak Ibu, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Dan saya kecenderungan yang pendapat kedua, yang tidak. Kenapa? Hadisnya jelas. Rasulullah tidak menambah sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11. Dan Rasul dijelaskan oleh Aisyah dengan formasi 4-4-3. Dan ternyata Persib menggunakan ini, jadi waktu di puncak terus kedinginan ya. Nah Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf, jadi untuk yang sudah sholat taraweh itu tidak usah sholat tahajud lagi, karena nama lain taraweh teh tahajud, dan nama lain tahajud pun ada qiyamul lail, ada qiyamul Ramadan. Cukup tos. Ustaz, atau apa yang harus saya lakukan? Baca Quran. Ustaz geus bad dibaca, abi teh naon deui naik kana kenteng 8. Katos, sip ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak muncul lagi ya. Sip. Ada lagi Bu? Ada lagi? Tuh kalau tidak ada, alhamdulillah 5:30. Nah permasalahan-permasalahan ini saya munculkan Bapak Ibu, kenapa? Nggak pasti tiap tahun ayo. Karena nu ngaji nage beda orang. Ustadz, bagaimana kalau sholat taraweh telat?
Masbuk. Masbuk. Wihandi, ibu ya, tinggali. Wios get. Oh, isana tidak boleh. Salat tarawih itu dilaksanakan setelah salat isya. Kudu isya heula. Nah, urang ke masjid isya heula. Di belakang di luar, yung tarawihnya di belakang salat isya. Salat isya beres, 4 rakaat sudah lewat. Lihat Bu. Maka ia jalmi tetap ikutan Allahu Akbar. Paham? 4. Paham? Nah, kemudian Bapak Ibu, dia si imam tilu pan dia mah 4 nu kadua ya. Maka imam salam dia berdiri. Jadi Bapak tekenging 4 tilu 4. Tekenging. Jadi kayak tinggali lah. Kan dia datang 4 yang kedua ya. Ikutan 4 kan? Dia si imam langsung nuka tiluna kan witir. Si imam 4 nuka 2 kan? Nah, dia tetap 4. Si imam salam, dia sempurnakan 1 rakaat, paham? Nah, nanti di ujung witir, ulah jadi 4 tilu 4. Data ya rumusna. Dia witir sendirian tuh tilu kieu. Sah, aman. Oke. Kumaha? Oke, Ustadz, bagaimana kalau saya ikut ya di imam 8 saya pulang, nanti di akhir 3 saya sampai hari ini tidak mendapatkan dalil memisahkan itu. Sok atuh bae atuh kaabikeun hiji we heula atuh. Aya teu para sahabat Rasul pun tanya abi uwi heula nya. Teu aya dalilna. Maka namun ibu dengan imam beres. Kartos tidak ya Bapak-Bapak. Macam bade 8 we tos kitu wih teu aya Pak atos aya hadisna ya saya bacakan hadisna. Tatkala Bapak Ibu Rasulullah dina 10 hari terakhir Allahu Akbar manteng Pak sampai menjelang sahur. Manteng Pak sahabat ngiringan. Maka para sahabat tos beres salat Rasul padahal magaskeun atuh Rasul sampai ka subuh udah cukup kalau kamu bersama imam sudah sempurna bersama imam. Teu aya mundur Pak. Jadi Bapak Ibu teu aya alasan mundur 8 uih teu aya, kedah tamat. Kartos? Sip. Dan Bapak Ibu mohon maaf. Khusus untuk Ramadan formasi yang digunakan Rasulullah 4-4-3. Bapak Ibu ada, Sana Ustaz di kompleks saya juga 11, namun 22 itu yang digunakannya hadis umum. Rasulullah sholat malam masna 22, tapi tidak ada kata-kata Ramadan. Sementara hadis Bukhari Muslim ada mengatakan Ramadan Rasul 4-4-3. Paham? Jadi tugas Bapak Ibu saat ini cari kalau mau di masjid yang formasinya 11 dan 4-4-3. Kalau ternyata tidak mendapatkannya, Ustaz aya di Malangbong, teu kudu jauh teuing. Ya cukuplah di rumah itu dengan keluarga kalau sama sekali tidak mendapatkan. Sip, aman. Oh iya, di Ahsanul Mahmudah SL Tobing 11 dengan formasi 4-4-3. Itu dia pesan sponsor tah. 4-4-3 di SL Tobing. Itu masjid yang baru dibuka untuk berjamaah, silahkan. Karpetnya masih enak, masih tebal. Imam-imamnya juga masih bagus dan diperkirakan satu malamnya 1 juz. Insya Allah mual daratan. Mual Ibu insya Allah kita akan meringankan gerbong karena gerbong masing-masing punya keperluan ya insya Allah. Ada lagi? Aman Pak? Aman. Ibu aman? Di atas aman? Asal ada beda ya? Aman? Oke. Ibu aman? Terus. Nah Bapak Ibu insya Allah minggu depan kita akan kembali ke fikih sholat yang tadi hukum berpindah dan hukum bagaimana wanita sholatnya di masjid. Ya ini ramai Pak ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.